Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar pengajian Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata zikir sudah sedemikian akrab di telinga umat Islam. Bahkan hampir seluruh kaum muslim pernah melakukannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Bagi jamaah tarekat, zikir merupakan terapi untuk memperbaiki diri, sebab dengan berzikir secara rutin, insya Allah terkikislah segala penyakit hati dan pikiran menjadi jernih. Itulah sebabnya nyaris pada setiap saat dan di segala tempat para pengikut tarekat selalu mendawamkan zikir yang telah diajarkan oleh mursyidnya atau gurunya. Kalangan awam pun mulai dari rakyat biasa sampai pengusahanya dan bahkan pejabat pemerintah kini telah menyadari manfaat zikir secara istiqomah. Zikir mereka rasakan dapat menjadikan hati bersih dan menenangkan pikiran, sehingga tekanan pekerjaan dan segala beban kehidupan terasa begitu ringan. Itulah sebabnya dalam beberapa tahun terakhir ini, zikir yang dilakukan secara berjamaah oleh puluhan bahkan ratusan peserta menjadi pemandangan yang amat biasa karena telah diselenggarakan di mana-mana. Lalu muncullah slogan-slogan yang berkaitan erat dengan zikir. Jika melihat rekan kerja kusut tidak bergairah misalnya, terdengarlah nasihat, banyak-banyaklah berzikir, biar tidak stres. Apabila ada teman sesama pengusaha tampak frustasi karena proyeknya selalu gagal, ada yang menyarankan, cobalah perbanyak zikir, biar usahamu berhasil. Bahkan, ada yang menyarankan berzikir kepada seorang yang hobi menonton blue film. Makanya, banyak-banyaklah berzikir, biar pikiranmu tidak selalu ngeres terus. Semakin hari, semakin banyak orang yang menyarankan sekaligus mengajarkannya untuk berzikir dengan berbagai macam tujuan. Karenanya tidaklah mengherankan jika muncul juga 1-2 suara sumbang. Mereka menjadikan zikir sebagai pelarian. Ada juga yang mengatakan, mereka berzikir itu kan hanya ikut-ikutan tren. Sungguh, semua komentar semacam itu patut disayangkan. Betapa tidak, bukankah seharusnya kita bangga mereka melarikan diri ke hal-hal positif yang diperintahkan oleh agama? Dan apakah kita tidak turut sedih jika ada orang lain mencari pelarian dengan menenggak minuman keras misalnya? Apalagi jika mereka yang frustasi itu melampiaskan tekanan batinnya dengan mengkonsumsi narkoba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barangkali memang benar pada awalnya mereka dan juga kita semua mengikuti kegiatan zikir itu hanya ikut-ikutan. Namun tahukah kita bahwa zikir tersebut insya Allah dapat mendatangkan hidayah dan rahmatnya yang lebih besar lagi. Sehingga secara perlahan namun pasti terbukalah kesadaran mereka untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh dan ikhlas. Jadi, tidak pada tempatnya kita menilai mereka dengan penuh prasangka. Alangkah lebih terpuji kalau kita turut memotivasi agar semangat mereka berzikir setiap harinya tetap menyala. Dengan demikian, sudah seharusnya kita menyambut gembira kegiatan zikir yang bermunculan di mana-mana. Bila perlu, kita turut serta berzikir berjamaah bersama mereka.
Akan tetapi saudara, tahukah kita apakah makna zikir itu serta macam-macamnya? Dan benarkah dalam berzikir itu terdapat tingkatan-tingkatannya? Saudara pendengar pengajian Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata zikir berasal dari bahasa Arab al-zikr yang berarti mengingat, mengucap, atau menyebut dan berbuat baik. Dengan begitu, jika kata zikir ini dikaitkan dengan Islam, maka memiliki 3 pengertian, yakni pertama, mengingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berzikir berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, berzikir berarti berbuat baik atau beramal saleh. Berikut ini kami uraikan satu persatu ketiga pengertian zikir tersebut. Pertama, zikir berarti mengingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan membaca tahlil atau kalimat tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah Maha Esa. Kalimatnya adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Atau bisa juga kita membaca tasbih, yaitu pengakuan bahwa Allah Maha Suci. Bacaannya adalah minimal Subhanallah, Maha Suci Allah. Bisa juga kita dengan baca istighfar, yakni pernyataan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan istighfar yang sering dilantunkan mayoritas umat Islam adalah istighfar yang paling pendek, yakni astaghfirullahaladzim. Demikian pula dengan sholawat atau doa memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Biasanya yang dilantunkan juga yang pendek, hanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad. Kedua, zikir juga berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa berdoa itu termasuk kegiatan zikir kepadanya. Karena itu, ketika hal ini kami sampaikan dalam suatu majelis, ada beberapa orang yang tanpa heran lalu bertanya, mengapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan zikir kepadanya? Sebab dengan berdoa, manusia menyadari sepenuhnya bahwa ia hanyalah seorang hamba atau seorang makhluk. Manusia juga ingat bahwa alam semesta dan seluruh isinya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Karena itulah, untuk mewujudkan segala keinginan, impian, dan cita-citanya, manusia membutuhkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongannya, manusia tidak memiliki daya dan upaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji mengabulkan setiap doa hambanya. Diterangkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu memperoleh petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam ayat yang lain, Allah menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Ketiga, zikir berarti berbuat baik atau beramal saleh. Tentu saja perbuatan baik atau amal saleh yang tergolong zikrullah, tergolong zikir kepada Allah adalah yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Dengan demikian, cara-cara melakukan amal saleh itu harus sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kami perlu menekankan hal ini karena banyak terjadi di masyarakat kita perbuatan yang sepintas terlihat seperti amal saleh, padahal sebaliknya. Suatu contoh adalah orang yang karena ingin dibilang royal dan dermawan, ia mengadakan pesta tahun baru dengan membakar ikan besar-besaran. Padahal standar ekonomi keluarganya biasa-biasa saja, sehingga ia mengorbankan keuangan keluarganya. Lalu apakah amal soleh yang dimaksudkan? Yakni banyak sekali ragamnya. Misalkan diantaranya berbakti kepada orang tua, itulah amal soleh yang paling utama. Kemudian berlaku jujur, objektif, dan adil dalam bermuamalah. Berlaku jujur, objektif, dan adil itu pertanda bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, antara lain menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, sekalipun kita tidak mengenalnya dengan baik. Jadi siapapun orangnya, kalau lebih tua dari kita wajib kita hormati. Dan siapapun orangnya jika lebih muda, maka wajib kita sayangi. Begitulah di antara amal-amal soleh yang diajarkan dalam Islam. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita beramal saleh? Lebih banyak manakah antara amal saleh kita karena zikrullah dibandingkan dengan kedalaman kita yang tergolong mendurhakainya? Tentu saja pertanyaan semacam ini lebih tepat jika kita ajukan kepada diri sendiri sebagai bahan evaluasi. Lalu, ada tingkatan 3 macam cara berzikir yang perlu kita ketahui. Pertama adalah zikir dengan lisan, zikir bil lisan, zikir dalam hati, dan zikir dengan anggota badan atau panca indera. Zikir dengan lisan ini yakni membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat takbir, tasbih, tahlil, dan sebagainya. Zikir dengan lisan ini disebut juga zikir qauli. Dengan demikian, zikir ini hanya dilakukan dengan lisan tanpa diikuti dengan gerak hati. Kedua, ada zikir dalam hati, zikr bil qalbi, yakni membaca atau mengucapkan kalimat takbir, tasbih, tahlil, dan lain sebagainya dengan membatin tanpa mengeluarkan suara. Zikir dalam hati ini disebut juga zikir yang tersembunyi. Berzikir secara sembunyi inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Sebab itulah sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diterangkan dalam hadisnya. Damro bin Habib radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sebutlah nama Allah secara perlahan. Salah seorang sahabat bertanya, apakah zikir dengan suara perlahan itu, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, zikir yang tersembunyi. Hadis riwayat Abdullah ibnu Mubarak. Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu juga mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
sebaik-baik zikir adalah zikir yang tersembunyi, dan sebaik-baik ibadah adalah yang ringan. Lalu, sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan, zikir yang tidak terdengar oleh para malaikat pencatat, pahalanya melebihi zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat sebanyak 70 kali lipat. Ketiga, ada zikir dengan panca indera atau anggota badan yang disebut dzikr bil jawarih, yakni mendukkan seluruh anggota badan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Tentang dzikir panca indera ini, sebagian ulama tasawuf memiliki pengertian dan konsep yang berbeda, yakni melalui 7 penjuru panca indera. Zikir kedua mata misalnya dengan menangis, zikir kedua telinga dengan mendengarkan hal-hal yang baik dan menghindari mendengarkan pembicaraan yang tiada guna. 3. Zikir lidah atau mulut dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Zikir hati dengan penuh rasa takut dan harap kepada Allah. 5. Zikir ruh dengan tawakal, berserah diri kepada Allah dan rela atas segala keputusannya. 6. Zikir badan dengan memenuhi berbagai kewajiban. 7. Zikir kedua tangan dengan bersedekah. Zikir dengan panca indera ini disebut juga zikir fi'il, yaitu mengingat Allah dengan perbuatan. Misalnya, melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan lainnya, menuntut ilmu, menengok orang sakit, bekerja mencari rezeki yang halal, mencegah kemungkaran, menyuruh orang berbuat baik, dan lain sebagainya. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasan terakhir adalah tiga tingkatan zikir yang perlu kita ketahui. Seorang sufi bernama Ibnu Atha yang menulis Al-Hikam, kitab yang menghimpun kata-kata hikmah, membagi zikir dalam 3 tingkatan. 1. Zikir jali, yaitu zikir yang jelas, yang nyata. 2. Zikir khafi, zikir yang samar-samar. Dan 3. Zikir hakiki, zikir yang sebenar-benarnya. Ketiga tingkatan zikir tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Zikir jali adalah suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan-ucapan lisan yang meliputi pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, zikir jali ini terdengar jelas suaranya. Zikir jali ini mula-mula hanya terucap di lisan tanpa disertai gerak hati. Inilah kebiasaan zikir yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Namun sesungguhnya, zikir ini dimaksudkan mendorong hatinya menyertai ucapan-ucapan lisan. Kedua, zikir khafi adalah zikir yang dilakukan dalam hati, baik disertai dengan ucapan lisan atau tidak. Orang yang sudah mampu melakukan zikir seperti ini senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan sufi ada ungkapan bahwa apabila seorang sufi melihat suatu benda, apapun bentuk benda tersebut dan wujudnya, pandangannya tidak terbatas pada benda itu, akan tetapi ia menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Ketiga, zikir hakiki adalah zikir yang dilakukan secara lahir dan batin dengan segenap jiwa dan raga,
Inilah zikir yang tertinggi tingkatannya. Pada tingkatan ini, tiada lagi yang diingatnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ia benar-benar memelihara dan memurnikan ketaatan kepadanya. Ia benar-benar berupaya menjalankan segenap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya dengan ikhlas. Pertanyaannya sekarang, termasuk tingkatan yang manakah zikir yang kita lakukan setiap harinya? Demikianlah saudara uraian kami tentang makna dan tingkatan zikir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.